Apa kabar nih Pak? Kita excited banget mau ngelanjutin pembicaraan kita nih. Kabar baik, puji Tuhan. Ya mudah-mudahan semua bisa senang juga, udah makan, nggak ngantuk ya. Mudah-mudahan bisa fokus. Terus nanti kalau mau nanya, tanya aja, mumpung kita ngumpul. Betul nggak ya? Oke Pak, kita juga ditanya dulu ya di awal. Enaknya menyapanya dengan sebutan apa nih? Bapak atau Koko atau Cici atau Ibu? Dia pengennya dipanggil Ci, saya pengennya dipanggil Koko kalau bisa, tapi enggak, jangan panggil Bapak aja. Tapi ini menarik ya, kalau tadi di sesi pertama yang Ibu dipanggilnya Ibu, kalau yang laki-laki dipanggilnya Koko. Oke. Kalau sekarang kebaliknya ya, yang laki-lakinya dipanggil Bapak, yang perempuannya panggil Cici. Menarik ya teman-teman. Oke deh Pak, kita kan masih tentang seputar cinta ya Pak ya, karena memang sesuai dengan judul dari talk show kita ya, tentang bucin, bicara seputar cinta. Nih Pak, mungkin Bapak juga teman-teman udah pernah mendengar ya, ada nasihat-nasihat yang turun-temurun itu sering disampaikan gitu, yang entah kita tuh beneran tahu atau kebenarannya atau tidak gitu. Kayak misalkan contohnya, tenang aja, nggak usah khawatir, jodoh nggak akan kemana, jodoh pasti ketemu. Kemudian tenang aja dulu lah, kamu cari cuan dulu yang banyak, cari uang yang banyak, nanti juga jodoh mah nyamperin sendiri, katanya gitu nih Pak. Nah menurut Bapak itu bagaimana ya Pak? Seharusnya kita menyikapi berbagai nasihat-nasihat yang belum jelas kebenarannya itu Pak. Saya ke depan Bapak. Boleh Pak, boleh banget Pak. Ya ini biar bebas ya, saya ingin uji coba, lebih enak nggak kalau sambil jalan sedikit gitu ya. Nah, buat rekan-rekan sekalian, kita tuh punya mitos banyak sekali. Dari semenjak saya lahir baru, pertama kenal Tuhan tuh waktu SMA, kelas 3, sampai kemudian, sampai dengan hari ini, saya masih mendengar banyak mitos. Dan kita mau soroti yang terutama mitos-mitos seputar teman hidup. Ada beberapa mitos ya. Di sini misalnya, kalau jodoh tak akan lari kemana. Nah, nggak ada seperti itu. Itu mitos yang keliru. Jadi kalau di dalam kekristenan, kita tidak mengenal perkataan jodoh seperti yang dipakai oleh mungkin teman-teman yang muslim. Jadi kalau kita mengenalnya, Allah itu the matchmaker. Jadi Allah itu adalah Bapa yang mempertemukan kita dengan pasangan yang sepadan. Jadi menurut hikmat saya dan menurut hamba-hamba Tuhan yang lain, bisa jadi pasanganmu itu sepadan dengan mungkin seluruh dunia, ada 100 orang misalnya. Bisa aja kayak gitu, nggak ada batasnya. Mungkin di dalam satu ruangan ini sudah ada juga jodoh atau pasangan yang sepadan buat kalian. Jadi perkataan bahwa kalau jodoh tak akan lari kemana, itu adalah konsep dari Islam. Di dalam Islam, jodoh, lahir, mati, terus begitu bagja atau kebahagiaan, itu ti Allah, ti Gusti Allah. Di dalam kekristenan enggak ada konsep seperti itu. Tapi kita mempertemukan, tapi Allah mempertemukan dengan siapa saja yang sepadan dengan kita. Amin ya. Nah, Allah itu yang punya rencana dalam hidup kita. Jadi kalau konsep jodoh itu adalah ya seperti beberapa artis ya, kenapa menikah? Ya karena sudah jodohnya. Kan mereka kayak gitu ya, sudah jodohnya jadi kemudian menikah. Terus kenapa bercerai? Ya karena jodohnya sudah selesai. Saya mikir kok begitu ya, enak aja mereka ngomong, kalau pakai bahasa Sunda ngahai gitu, jadi membualnya sesukanya aja gitu. Nggak kayak gitu teman-teman, saudara sekalian. Jadi konsep jodoh tuh saya berusaha cari dalam Alkitab, nggak seperti itu. Izinkan saya nambahin sedikit tentang boleh nggak wanita menyatakan terlebih dahulu. Kalau saya ya, berdasarkan dengan firman yang saya ketahui, nah jadi teman-teman bisa lihat ya, beda hamba Tuhan, beda paham. Nggak apa-apa kan ya, kita mau gali firman Tuhan. Kalau menurut saya, wanita boleh. Ada ayatnya, ada. Mencari-cari ayatnya. Saya ingat kisah tentang Ruth berjodoh dengan Boas. Ruth itu dibilangin sama ibu rohaninya atau mertuanya.
dikasih tahu ya, kamu datang ke tempat pengirikannya Boas pada malam hari dan bla 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 bla. Oke, Ruth tuh nurut dengan perkataan ibu PA-nya dan dalam hal ini adalah mertuanya. Dia kemudian diam di bawah kakinya Boas, dan waktu mereka terjaga tengah malam dalam keadaan sangat gelap, Boas bilang, siapa kamu? Ini aku, Ruth. Biarlah engkau, sayapmu menaungi kami. Kira-kira begitu pakai bahasa sehari-hari. Dia tuh nggak bilang, nikahilah aku, nggak bilang kayak gitu, tapi pakai perkataan-perkataan yang lebih puitis. Boas tuh seorang yang mengasihi Tuhan. Saya setuju dengan apa yang dibilang Khotim. Nggak semua laki-laki itu pemberani. Untuk saya boleh nyatakan kepada istri saya, nanti kalau perlu dia boleh cerita, itu perlu berdoa puasa. Saya bukan tipe pemberani. Saya takut bener. Lebih baik yang lain aja lah gitu. Saya baru sadar ternyata saya tidak seberani yang saya pikir. Nggak berani saya. Nggak berani. Nggak semua cowok tuh pemberani. Pernah nggak Pak Evri ada yang nyatain? Pernah. Saya pernah. Ada yang telepon, kira-kira ya. Maaf ya. Maaf ya. Ada yang telepon terus, ya Pak Evri, saya berdoa buat Pak Evri. Oh, ya. Bener yang dibilang Khotim tadi. Kita harus sopan, menghargai orang yang menyatakan kasih pada kita. Sesopan mungkin saya berusaha, ya terima kasih buat kepercayaannya, ya kita doa dulu. Nah, itu kira-kira. Jadi boleh. Nah, jadi itu yang pertama. Mitos yang kedua itu adalah kalau jodoh pasti cocok dengan saya, bahagia rukun senantiasa. Nggak ada yang cocok. Yang cocok tuh cocok botol kata orang Sunda. Jadi botol sama tutupnya itu baru cocok. Nggak ada yang cocok. Kita harus ada effort untuk melanjutkan pernikahan. Mungkin ada si Elis ya, di GKD itu ada, nggak apa-apa lah saya sebut deh, ini contoh yang baik. Bang Henry Panggabean sama Kak Mesa, yang nyatain Kak Mesa dulu. Ini mah, saya berani bilang kayak gini kenapa? Kok berani banget cerita tentang orang? Karena mereka tulis di buku nikahnya. Ya nggak apa-apa, karena mereka tulis di buku nikahnya, saya ceritain aja gitu. Jadi waktu mereka menikah, mereka tulis runtutan ceritanya. Jadi saya berdasarkan cerita mereka gitu. Oke. Kalau jodoh pasti cocok? Nggak akan. Nggak ada yang serta-merta dari langit kayak gitu, nggak ada. Kita harus upayakan. Nah ini saya sedang berjuang dengan teman-teman di sini. Ini ruangan yang baik. Tapi nggak usah dirusak. Bocor sebelah sana, bocor sebelah sini. Aduh, ini ada apa yang masuk ke ruang sekolah minggu sampai menggenang dan sebagainya. Kami tidak ada merusak. Dibiarkan begitu aja juga rusak, bener nggak? Hubungan juga kayak gitu, harus ada effort. Jadi nggak ada, kalau misalnya jodoh serta-merta bahagia rukun senantiasa, nggak ada kayak gitu. Itu hayalan saja. Jadi memang mendapatkan teman hidup itu adalah satu step. Lalu menjaga pernikahan itu step yang berbeda lagi. Kalau perlu itu kita akan bicarakan di lain waktu ya. Berikutnya adalah cinta itu adalah perasaan senang, nggak ada. Awalnya memang perasaan senang, tapi berikutnya harus komitmen. Betul ya? Kalau yang sudah menikah pasti paham. Karena yang namanya perasaan mah naik turun. Saya pernah berdoa buat seseorang, waduh cinta sama seseorang, tapi waktu berselang sudah berapa bulan, hilang, pindah ke orang yang lain. Saya mulai paham bahwa yang namanya perasaan naik turun, jadi nggak boleh jadi andalan kita dalam menetapkan siapakah pasangan hidup kita. Yang berikutnya yang penting punya banyak uang dulu, nanti cari cewek gampang. Nah ini ada seorang saudara, saya kirim flyer ini ya, saya bilang, ayo ikutan. Ah enggak om, aku udah ngerti apa, saya bilang, kan dalam chat ya. Ini laki-laki gitu. Ah yang penting mah punya uang dulu om. Cewek mah kayak gitu. Enggak kayak gitu, saya bilang, enggak kayak gitu. Enggak om, kayak gitu. Ah saya udah, ya sudahlah. Buat apa dipaksa-paksakan? Enggak seperti itu. Saya bilang kalau itu benar dan memang mungkin itu benar, nanti kamu dapatnya itu adalah wanita yang matre, itu benar gitu.
wanita yang matre karena kamu mengumpankannya dengan kekayaan. Tetapi kalau kita berdoa kepada Allah, Allah yang akan memberikan kepada kita. Amin ya. Berikutnya lagi beberapa, kita kan nggak tahu apakah cocok atau tidaknya pacar yang ini kalau nggak dicoba. Aduh, baru kemarin ada Kohendra cerita, ada teman dia, ya teman dia berpacaran mungkin lebih dari 7 tahun gitu. Kemudian putus karena coba-coba tidak membawa dalam doa dulu, akhirnya putus dan satu dan lain hal, dan dia mengalami batinnya terluka gitu. Betul nggak? Emang pernah gitu ada yang jadian terus gitu putus, oh udah gitu. Nggak kayak gitu pasti galau gitu ya. Terus gitu belum lagi kisah-kisah ada yang loncat dari jembatan, bunuh diri, itu mah udah kisah-kisah yang biasa kita dengar gara-gara putus cinta. Nah jadi jangan coba-coba. Amin? Nggak boleh coba-coba. Karena ini adalah hal yang baik gitu, yang serius gitu. Saya waktu masuk dalam perkara teman hidup, saya belajar untuk serius. Karena saya tahu saya tidak boleh mempermainkan saudari saya di dalam Tuhan. Betul nggak? Dia adalah saudari saya di dalam Tuhan, maksud saya istri saya serius. Karena kalau dia kemudian saya buat mainan gitu, bapaknya yaitu Bapak Surgawi bisa memarahi kita gitu ya, kalau kita mempermainkan. Oke? Berikutnya lagi, nanti kalau sudah pacaran dan menikah dia akan saya ubah sifatnya makin baik. Aduh, nggak ada ya. Kita dikatakan waktu di dalam pengertian saya diajarkan, sebelum berpacaran buka mata selebar-lebarnya. Kalau perlu saya wajibkan rekan-rekan semua, teman-teman semua harus ditulis kenapa saya berdoa buat dia. Pak Efri, kenapa harus ditulis? Maksud saya kebanyakan kita di-drill dengan perasaan. Nggak boleh di-drill dengan perasaan. Tadi kocok dengan rasio dan apa gitu tadi dikatakan sama Kotim kan. Jadi harus ada rasionya. Makanya ditulis. Kalau ditulis otaknya mulai berpikir. Maksud saya seperti itu. Oke? Berikutnya lagi, perkara THC adalah hal pribadi atau privat, tidak ada urusannya dengan orang lain. Nah, ini saya selalu pakai contoh, saya belum dapat contoh yang lain. Saya pernah ngelihat ada motor di depan saya, terus ada stikernya. Motor aing kumaha aing gitu. Terus ada tulisnya. Jadi motor saya gimana saya? Ya itu mungkin motor benar. Tetapi urusan teman hidup ini berdampak banget buat pelayanan. Saya rasanya nggak pernah bisa menyebutkan satu aja orang yang dulunya barengan di pelayanan di satu gereja, terus putus dan dua-duanya masih ada di pelayanan. Salah satu atau dua-duanya pasti pergi dari pelayanan itu. Benar. Susah buat saya nyebut satu aja selama saya hidup di dalam Tuhan. Saya sejak mengenal Tuhan tahun 91, 90 sampai dengan sekarang nggak bisa nyebut satu pasangan aja yang putus, terus dua-duanya masih ada dalam pelayanan. Pasti itu sangat menyakitkan dan akan berdampak buat pelayanan. Jadi yang benar tuh apa? Yang benar di sini, yang benar tuh sikap yang benar, hubungan perkara teman hidup saya harus dipertanggungjawabkan kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada pasangan dan tubuh Kristus. Jadi ada beberapa kasus, tetapi saya bisa cerita nanti pas waktu kita arahnya nanti menikah, karena kita serius. Kita tidak akan menikah berdua, lalu ada seorang pendeta, udah gitu aja. Enggak, tapi kita akan menikah di depan jemaat. Jadi doanya gini, saya berjanji kepada Tuhan, kepada pasangan, dan juga kepada jemaat. Itu harus dipertanggungjawabkan. Susah rasanya kita bertanggung jawab kepada Allah yang tak terlihat kalau kita nggak berani bertanggung jawab kepada jemaat. Jadi harus dipertanggungjawabkan. Sikap yang benar itu adalah pacarannya orang Kristen sama dengan tunangannya orang dunia. Kalau orang dunia bilang, kamu sudah bertunangan, kita udah tahu, itu pasti serius, bener ya? Dia sudah bertunangan, serius. Demikian juga orang percaya. Kita nggak ada pacaran-pacaran seperti mereka, nggak ada. Kita serius. Karena kita serius, kayaknya nggak mungkin anak SMA pacaran dan itu sesuai dengan firman Tuhan. Agak susah.
menurut pendapat saya. Kecuali mungkin di zaman perjanjian lama masih mungkin ya. Misalnya kita nggak tahu umurnya misalnya Ribka, kita nggak tahu umurnya Rahel waktu dia dipinang oleh Yakub, oleh Ishak, kita nggak tahu. Mungkin saja wanitanya masih muda, masih mungkin ya. Ya mungkin 18, 19 masih mungkin. Tetapi buat anak SMA, SMP, enggak. Lalu kenapa rekan-rekan semua walaupun mungkin masih sekolah dengar? Karena begini rekan-rekan sekalian, saya dengar dari rekan saya, saudara PA saya, Coach Charles yang pelayanan Ruth. Dia pelayanan dari wanita-wanita yang hamil di luar nikah. Dia cerita, aduh tambah lama tambah parah katanya. Sekarang yang hamil di luar nikah yang datang ke pelayanan Ruth, anak 11 tahun. 11 tahun perempuan ya, pasti bukan laki-laki ya kayak gitu. Nggak mungkin datang ke pelayanan Ruth laki-laki hamil mungkin. Saya mungkin ada gede sedikit ya. Tapi kalau dia cerita gitu, aduh Every sampai 11 tahun. Nah itu sebabnya mungkin di antara kalian banyak yang masih SD, ada ya beberapa, ada yang SMP, SMA, nggak apa-apa. Kebenarannya harus ada pada kalian. Terus kalian mulai berdoa dari sekarang juga nggak apa-apa. Saya berdoa buat anak-anak saya, biarlah Tuhan boleh menjawab. Semenjak mereka masih bayi, Tuhan berdoa buat teman hidup mereka. Sekian puluh tahun yang akan datang, supaya mereka baik. Amin. Ya, itu adalah mungkin mitos-mitos yang kita boleh lihat. Kira-kira begitu, mudah-mudahan menjawab. Ya, banyak juga ya mitos-mitos yang ternyata nggak benar gitu ya. Tadi bisa saya ulangin sedikit, ada jodoh itu bukan konsep Kristiani ya ternyata. Tapi kita punya konsepnya adalah Tuhan adalah our matchmaker gitu ya. Dia yang menjadi mak comblang ya, matchmaker itu. Betul. Mak comblangnya kita gitu. Kemudian tadi hubungan kita apapun itu tanggung jawabnya kembali lagi kepada Tuhan. Karena tadi matchmakernya Tuhan, berarti tanggung jawabnya harus kembali kepada Tuhan. Nah, tapi ada satu hal Pak yang saya jadi penasaran nih. Kalau udah ngomongin matchmaker tuh kan berarti ada pihak laki-laki dan perempuannya gitu kan. Nah selama ini kita fokus untuk mencari pria yang baik, mencari kalau yang cowok-cowok mencari wanita yang baik gitu. Nah gimana tentang diri kita sendiri? Apa sih yang harus kita lakukan supaya kita jadi pria atau wanita yang baik itu? Ya istilahnya mungkin saya bisa pakai pacar able gitu lah ya, kita jadi cewek atau cowok yang pacar able gitu. Atau istilah lainnya Kak, menantu idaman ya. Benar banget. Gitu. Ya ada beberapa ya, mungkin saya tambahkan sedikit, mungkin ini bisa dilihat ya. Ada beberapa keputusan penting dalam kehidupan. Tadi Kotim udah bilang, pertama keputusan itu adalah dalam hal menerima Tuhan sebagai juru selamat kita. Kenapa kita pilih Tuhan Yesus? Kenapa bukan yang Muslim aja? Karena kita melihat kalau ditimbang-timbang mana lebih berat dosa kita atau amal ibadah, kita ngelihat dosa kita lebih berat. Dan Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan dosa-dosa kita. Amin ya. Saudara-saudara semua, Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan dosa-dosa kita. Pilihan pertama yang kita paling perlu putuskan itu adalah kelahiran baru. Memutuskan Yesus sebagai juru selamat kita. Pilihan yang ketiga, saya udah bukakan sedikit, ini yang ke-1, itu seperti yang dibilang Kotim tadi. Pernikahan, itu keputusan kedua yang terpenting di dalam hidup kita. Ya maksudnya kedua tuh penting banget. Saya waktu dulu mau menikah, sempat ngobrol di gereja, di suatu pelayanan di Kosambi situ, terus saya cerita, doakan saya mau menikah. Terus ada saudara yang senior di situ bilang, oh saudara Every mau menikah ya? Iya, saya bilang. Itu tikungan tajam. Apa tuh tikungan tajam? Saya mau bicara menikah, kenapa pakai tikungan tajam gitu? Apa dia tahu saya naik motor gitu misalnya? Kok bilang tikungan tajam? Nah kebetulan ada teman saya, saudara seiman saya, Every, maksudnya amun lain pembalap mah moal bisa mengkol abus ka jurang. Oh begitu maksudnya. Artinya begini rekan-rekan sekalian, kalau kita gagal dalam perkara pernikahan dan teman hidup ini, kadang kita bisa menjauh dari Tuhan, hidup dalam kekecewaan dan sebagainya.
Nah, selain pernikahan, keputusan kedua yang penting dalam kehidupan itu adalah visi panggilan dalam hidup. Visi panggilan dalam hidup. Sebentar sebelum lebih jauh, Alin bisa maju ke depan, bisa ngidupin TV-nya. Madeline maju, minta tolong. Nah, yang kedua itu adalah visi panggilan dalam hidup. Kenapa sih yang ini jadi penting gitu? Karena beberapa saudara seiman, hamba-hamba Tuhan, mereka mendapatkan panggilan Tuhan itu sebelum punya teman hidup. Contohnya Hudson Taylor. Hudson Taylor itu mendapatkan panggilan untuk beban ke Cina sebelum dia punya pasangan. Siapa lagi contohnya? Contohnya Yusuf, boleh disebut. Dia semenjak awal dia tahu bahwa dia dipanggil untuk memeliharakan keluarganya. Itu sebelum dia punya pasangan kan? Terus siapa lagi kalau hamba Tuhan? Banyak ya. Saya bisa bilang Wasmini misal. Kalau hamba Tuhan yang modern ya, zaman-zaman sekarang di mana kita di generasi kita hidup. Dia mendapatkan panggilan Tuhan sebelum dia punya teman hidup. Siapa lagi? Kalau tokoh Alkitab, Musa. Waktu Musa dia berumur 40 tahun, dia sudah tahu ada visi dalam hidup dia bahwa dia akan membawa bangsanya keluar dari Mesir. Hanya dia mengerjakan dengan kekuatan sendiri sehingga akhirnya dia lari ke tanah Midian. Tapi dia punya panggilan itu sebelum dia berpasangan. Pada saat dia sudah berpasangan, dia diingatkan kembali tentang visi itu. Lalu dia bawa keluarganya masuk ke dalam visi itu. Ini dibahas sih. Satu visi, satu butir visi kalau nggak salah tadi sama Khotim. Jadi kita harus punya visi yang sama. Ada mungkin di antara rekan-rekan sekalian yang punya, saya ingin mengasihi Tuhan seumur hidup saya. Sementara pasangannya, saya juga ingin mengasihi Tuhan tapi biasa-biasa aja. Nah, kalau mereka barengan, nggak satu visi, dan mereka terus kekeh dengan panggilan dan pikirannya masing-masing, itu akan bermasalah di dalam pernikahan mereka. Itu sebabnya yang kedua ini penting, visi dan panggilan hidup. Dan keputusan yang ketiga yang terpenting dalam hidup kita itu adalah pernikahan. Pastikan visi sang pria sama dengan visi sang wanita. Waktu saya mau berdoa, terus saya sudah berdoa, sharing, ada seorang saudari, orang Cimahi ya. Saya bilang, saya berdoa buat seorang saudari, kan karena kami dekat, saya cerita rada bebas gitu. Saya berdoa buat seorang saudari, maksud saya istri saya ya. Saya akan cerita bagaimana panggilan Tuhan di dalam hidup saya punya kerinduan apa, saya mau cerita. Nah, si orang Cimahi ini baik banget, ini perempuan, dia bilang, jangan kok, nanti aja kalau udah jadian gitu. Takutnya dia nggak mau gitu. Dan itu pernah terjadi rekan-rekan. Jadi saya pernah menyatakan, saya pernah ditolak juga ya. Saya pernah menyatakan pada seorang saudari, terus begitu dia jawabnya gini, setelah dia 1,5 bulan, 2 bulan dia berdoa, dia bilang, aduh kok gimana ya, saya nggak ada perasaan apa-apa, oke lah. Terus begitu dia cerita sama pembimbingnya cerita sama saya, Pak Efri, misalnya namanya siapa ya, wanita gitu ya misalnya, Wati nggak mau sama Ko Efri itu gara-gara dia nggak siap kayaknya untuk mempunyai pasangan seorang hamba Tuhan. Oh begitu. Saya pikir dia mengambil keputusan yang cocok, walaupun pedih ya. Tapi maksudnya saya, ya benar lah. Dia tahu gitu bahwa ini beda panggilan. Oke. Nah itu mungkin. Nah tujuan pernikahan kita ada sedikit yang mungkin Tuhan tuh mau pernikahan itu atau pasangan kita itu adalah tujuannya untuk menaklukkan dan menguasai bumi. Jadi Tuhan bilang beranak cuculah, kuasailah bumi. Nah, tujuan Allah dalam pernikahan itu supaya kita bisa menghasilkan gambar-gambar Allah semakin banyak di bumi. Tujuan yang kedua itu adalah semakin mengenal gambaran Allah lewat pernikahan atau keluarga. Kadang-kadang waktu pelajaran hati Bapa, kita diajarin mengenal Allah sebagai Bapa itu dengan apa? Melihat Bapa jasmania kita. Jadi figur Bapa jasmania akan berdampak kepada kita.
Kalau bapaknya kejam, keras, atau bapaknya terlalu longgar, itu akan berdampak pada kita. Demikian juga lewat pernikahan kita memahami. Kita tuh sebetulnya sedang menikahi suatu gambar. Saya sedang menikahi suatu gambar istri saya. Karena apa? Kami menikah, kita menikah hanya ada di bumi ini. Di dalam kekekalan kita adalah saudara di dalam Kristus. Jadi tidak ada kawin dan mengawinkan di dalam sorga. Lewat pernikahan kita mengenal pernikahan yang paling utama, yaitu Yesus dengan mempelainya, yaitu gereja. Jadi kita sebetulnya sedang mengenal Allah lebih dalam. Dan ketiga, tujuan pernikahan itu membawa dampak pelayanan yang lebih besar. Dikatakan seorang daripada kita mengalahkan 1000, dua daripada kita mengalahkan berlaksa-laksa. Rindu sekali waktu kita bersama-sama mempunyai pasangan, lebih banyak dampaknya buat orang-orang mendapatkan berkat dari hidup kita. Amin. Itu aja mungkin. Oke, baik Pak. Memang ya tadi jadi intinya tuh kita harus kembali lagi kepada tujuan, yaitu pernikahan ya. Tadi selain dari beberapa hal yang harus kita ambil atau kita lakukan ya, beberapa keputusan ada lahir baru, visi, dan juga pernikahan. Nah Pak, kalau tadi kita udah membahas tentang tujuan ya Pak. Nah sekarang kita mau nanya nih Pak soal bagaimana sih kegiatan dalam mencari pacar atau mencari pasangan nih Pak. Apakah ada do's and don'ts atau motivasi khusus gitu Pak dalam kita mencari pasangan tadi gitu, atau semuanya itu dipilih secara random sesuai dengan intuisi kita dan perasaan kita Pak? Atau asal dapat aja Iya. gitu ya. Hilang di mana dicari? Hilang di mana? Iya juga ya. Motivasi ya. Iya, motivasi. Motivasi orang dalam berpacaran tuh banyak ya. Ini mah hanya menjelaskan, mungkin rekan-rekan sekalian udah punya alasan-alasan yang lain ya. Tapi motivasi orang pacaran tuh macam-macam. Ada beberapa motivasi yang salah ya dalam saya pengen punya pacar, tapi motivasinya salah. Nah saya mau cerita sedikit, silahkan sama rekan-rekan semua dipikirin bener nggak gitu. Kalau nggak bener juga, aduh nggak cocok ya, nggak apa-apa, doakan saja ya. Motivasi yang pertama itu usia sudah cukup tua. Aduh, saya udah umur segini, saya butuh cepat. Ya, itu memang ada benarnya. Tapi jangan karena rasa takut. Motivasi kita adalah karena Tuhan menuntun hidup kita. Jadi kalau kita kemudian berpikir, aduh takut, alasannya atau motivasinya nggak tepat, gitu. Kurang tepat. Lagi ada motivasi yang lain, ada yang motivasinya supaya nggak kesepian katanya. Wah, kalau coba bayangkan ya, bagaimana rasanya kalau kita sebetulnya nggak cocok dengan pasangan kita. Misalnya saya punya istri, ini hanya sekedar contoh saja ya. Punya pasangan, tapi nggak akur. Lebih kesepian lagi loh. Lebih ngerasa sendiri lagi. Jadi kalau alasannya karena sepi, belum tentu cocok. Karena belum tentu kalau dia tidak pandai atau tidak mengarahkan kepada Tuhan atau tidak membawa Allah masuk ke dalam hubungan mereka, bisa lebih kesepian lagi. Coba bayangkan, pernah nggak kalian ada di suatu resepsi, terus udah gitu nggak ada yang dikenal. Kadang kan, aduh banyak orang tapi kesepian. Mungkin pernah ya. Nah, lebih kesepian lagi, punya pasangan tapi nggak cocok. Jadi neraka di bumi itu rasanya gitu. Jadi kalau alasannya supaya nggak kesepian, nggak cocok ya. Berikutnya ada tekanan. Misalnya tekanan, kapan menikah? Mei apa bulan Mei? Bukan. Maybe yes, maybe no gitu ya misalnya gitu. Wah, ya itu kan pasti itu ditanya ya. Apalagi kalau yang teman-teman yang muslim, wah nanti pas waktu silaturahmi ditanya sama keluarga besar, kapan nih? Nah, kadang-kadang mereka memang motivasinya mungkin baik ya, tapi kita ditekan terus. Karena ditekan akhirnya kita ya udahlah, karena tekanan mereka kita kemudian berpasangan. Jangan, biarlah Tuhan yang memimpin hidup kita. Memang kita tahu kita sudah waktunya, oke, tapi bukan karena di-drill, karena tekanan-tekanan. Berikutnya cinlok. Wah ini ya cinlok, ini pasti banyak sekali ya. Begitu kerja kelompok, terus udah gitu deket gitu ya, banyak, terus begitu lama-lama
aduh dia cantik juga ya, misalnya gitu ya. Pas waktu kerja kelompok, misalnya pas pelayanan bareng, retret terus sama-sama jadi panitia. Aduh, kayaknya dia cantik juga. Kalau gara-gara sekedar cinlok lalu ya udah jadian, nggak cocok. Karena dasarnya nggak bagus. Betul yang tadi dibilang sama Khotim, harus direndam dalam doa dulu. Harus doa dulu. Kita ingin dapatnya dari siapa? Dari usaha kita, jerih payah kita, karena kita manuver segala macam, atau kita ingin dapatnya dari Tuhan? Karena ingin dapatnya dari Tuhan, ya berdoa dulu, minta dulu kepada Tuhan, minta tuntunannya. Amin, teman-teman sekalian, minta dari Tuhan. Jadi kalau merasa cocok aja kurang kokoh, harus berdoa. Saya dorong ya, tadi dibilang 3 bulan, ya boleh, itu minimal ya. Kenapa minimal? Supaya kita betul-betul berdoa sungguh-sungguh. Serius, kalau perlu doa puasa beneran. Saya doa puasa buat dia beberapa bulan, mungkin sampai 6 bulan, 7 bulan, doa dulu gitu. Jangan sampai saya hanya dikuasai oleh perasaan. Itulah cinlok. Motivasi yang lain, misalnya butuh kemapanan materi. Aduh, ini ada orang yang nyatain sama saya kaya raya ya misalnya gitu. Waduh, udahlah, mau aja gitu ya. Dia berasal dari keluarga yang kaya gitu. Jangan. Sekali lagi kita butuh Allah. Memang ada orang yang pengen numpang hidup gitu istilahnya gitu ya. Numpang hidup, wah ini calonnya kayaknya kaya dan cukup dalam materi. Jangan rekan-rekan sekalian. Jangan karena kemapanan materi. Jangan juga karena asmara daya tarik jasmania saja. Wah, kok Every ini udah kayak bintang film Korea aja ini gitu. Cantik banget gitu. Saya paham ya, mungkin rekan-rekan sekalian, saya pernah ada dalam keadaan ngelihat, cantik banget ya, langsung gemeter rasanya gitu. Saya pernah gitu, saya sih pernah gitu. Dan itu manusiawi, betul nggak? Kan kita manusiawi, gitu langsung rasanya, waduh kapan lagi dapat yang kayak gini nih, limited edition gitu misalnya gitu. Tapi jangan hanya karena itu. Ada ayatnya indah ya kalau buat cowok-cowok, kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Kemolekan itu bicara body yang bagus itu adalah bohong, kecantikan itu adalah sia-sia. Tapi hanya istri yang takut akan Tuhan. Jadi ini wanita-wanita, saudari-saudari, jadilah wanita yang takut akan Tuhan. Oke, berikutnya lagi saya berusaha agak cepat. Ada kebutuhan biologis, aduh. Ini mungkin cowok ya, aduh ini saya udah umur segini, udah nggak tahan gitu. Nah kalau kita berpikir seperti itu gitu, udah nggak tahan ya buat cowok-cowok gitu. Ingat pasangan kita itu, mohon maaf ya ini, mohon maaf saya agak sedikit belak-belakan, tapi mau gimana lagi, ini kan kita bicara orang yang agak dewasa ya, sudah mulai mengarah ke dewasa. Pasangan kita itu bukan pemuas nafsu. Amin? Amin. Jadi bukan karena itu. Saya diajarkan, kalaupun kita memiliki kebutuhan biologis, itu harus dikuasai bahkan sebelum pernikahan. Tidak jarang, sudah menikah, suami-suami pergi ke tempat-tempat prostitusi. Kenapa? Karena memang itu belum menang. Kita harus menang, baru menikah. Amin? Berikutnya lagi mungkin ada memenuhi kebutuhan biologis. Oh ini sama ya. Menghindari tanggung jawab pribadi, mencari penyelamat, numpang hidup yang tadi ya, numpang hidup. Jangan ya. Kita butuh tuntunan Tuhan karena yang namanya ekonomi itu nggak pasti. Saya mohon maaf, saya tadi baca berita Harvey Muiz menjadi tersangka dari Kejaksaan Agung. Wah banyak ini pasangan yang ideal buat Sandra Dewi ya kalau saya nggak salah. Sandra Dewi, wah ya kaya, ya cakep, wah udah top lah, top Margot top. Saya mau bela dulu Harvey Muiznya ya. Saya bela tuh maksud saya gini, belum tentu dia betul-betul koruptor ya. Karena masalahnya kalau kerja sama pemerintah harus banyak sogokan. Maksudnya gini, kita udah kerja ya, terus kita minta dibayar kan? Untuk dibayar itu kita nyogok dulu sama
pejabatnya supaya dibayar. Nah, kayak gitu yang jadi masalah, susah lah kerja sama pemerintah tuh susah. Makanya saya ada anak les ya, dia orang tuanya adalah kontraktor di daerah Nusa Tenggara sana. Papanya nggak ngerjain proyek lagi, nggak kok, takut ketangkap KPK. Oh iya, boleh. Padahal papanya orang baik gitu, tapi mungkin dia harus memberikan sogokan supaya dapat order atau dapat tender. Kasih sogokan supaya apa yang dikerjakan dibayar. Kalau nggak disogok nggak dibayar, susah kan? Oke, jadi bukan membela Harvey Weinstein, tapi kita nggak tahu kasusnya gitu. Jadi artinya kalau kita ingin hanya yang kaya aja, belum tentu dia bisa selamanya. Oke, paling itu mungkin motivasinya. Nah, kalau misalnya syarat gitu, kalau kita misalnya pengen punya teman hidup gitu Pak, itu kan motivasinya. Terus kita udah termotivasi nih dengan motivasi yang benar untuk mencari teman hidup. Termotivasi banget gitu. Sudah menggebu-gebu gitu kan. Nah, syarat-syaratnya apa ubun-ubun sih? Gitu. Ya udah, gak kuat pengen punya teman hidup gitu. Nah, syarat-syaratnya apa aja tuh Pak yang harus dipenuhi? Ini saya ada yang saya siapkan. Ini ada pengaruh media populer. Oh, ini motivasi yang salah. Pengaruh media budaya populer. Waduh, nanti kalau menikah tuh pasti jadi kayak Cinderella gitu ya, dapat pangeran, naik kuda putih dan sebagainya. Aduh, itu mah hayalan ya. Ternyata sesudah berpasangan nggak seperti itu. Kadang-kadang saya begitu pulang kerja malam, terus begitu istri saya sedang nggak enak badan gitu ya. Ya saya harus nyiapin makan sendiri, ini anak belum besok ulangan, aduh saya belum makan itu ya, baru datang, harus ngajarin dulu anak karena besok mau ulangan sebagainya. Saya lapar dan sebetulnya capek, bukan dari main ya, pulang kerja gitu. Jadi pulang nanti wah enak segala macam, kadang-kadang itu hanya fantasi ya. Realitanya kita harus saling berkorban karena kita mengasihi, amin ya. Jadi itu pengaruh media atau budaya populer enggak ya. Nah, syarat yang mau punya teman hidup. Tuhan mengatakan, supaya ada rohani-rohaninya sedikit ya. Kita buka ayat ya, mungkin ini nggak ditampilkan, tapi sih ingat sekali dan saya tergerak untuk membagikan ayat ini. Saya pikir saya mau meloncatnya, tapi ayat ini bagus sekali. Dikatakan dalam kitab Kejadian, ya, dalam kitab Kejadian, pasal kedua ayat 19, saya bacakan ya buat kita semua. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan, Kejadian pasal 2 ayat 19, dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Saya tidak tulis di sini, tapi sebetulnya saya sudah siapkan bahwa syarat yang pertama ya di antara sekian banyak hal yang saudara nanti pertimbangkan aja. Jadi ini kan bukan mendoktrin ya. Kita kan tukar pikiran ya, betul ya rekan-rekan sekalian. Waktu Tuhan memberikan Hawa kepada Adam, sebelumnya Adam tuh sudah bekerja mengelola Taman Eden, taman yang besar. Tahu dari mana besar Om? Jangan-jangan tamannya kecil aja gitu ya. Karena dibatasi 4 sungai, bener kan? Ada sungainya juga 2 diantaranya masih ada sampai dengan sekarang. Di antaranya sungai Efrat sama sungai Tigris. Itu masih ada sampai dengan sekarang. Coba bayangkan ada taman dibatasi 4 sungai, anggaplah satu sungainya sebesar sungai Bengawan Solo lah atau sungai Citarum gitu. Tamannya segede apa gitu? Gede banget. Karena batas-batasnya aja 4 sungai. Adam bekerja, memberi nama kepada setiap binatang. Waktu Adam mengelola taman itu, itulah pekerjaan yang Tuhan berikan kepada Adam. Saya mendorong syarat yang paling gampang. Tadi kalau nggak salah saya nanya, ada batasan umur nggak Pak Tim? Nah tadi ya, menurut pendapat saya baik sekali kalau buat seorang pria dia sudah bekerja. Menurut pendapat saya, apakah ada ayatnya? Itu mah hanya saran.
Karena apa ya? Karena Tuhan juga melihat Adam sudah siap. Dia sudah bekerja dan kemudian dibawanyalah Hawa, diambil dari rusuk Adam. Bukan Adam yang berinisiatif, tapi Allah lah yang tahu sebetulnya kebutuhan Adam sebelum Adam menyadarinya. Diambil dari tulang rusuk. Kalau kita dengan kekuatan kita tanpa doa, nanti bukan tulang rusuk, tulang rusak katanya. Bukan itu, bukan jadi penolong, tapi penodong gitu jadinya. Nah, jadi saya dorong buat pria-pria mungkin sudah bekerja kalau bisa. Itu kalau secara jasmani ya. Kalau secara rohani ya, ada pekerjaan pelayanan yang dikerjakan. Saya dorong sih, sudah ada pelayanan. Maksudnya ada pelayanan itu adalah mulai memPA-kan, terlibat dalam pelayanan. Apa aja lah pelayanannya. Mau operator, mau apa, pokoknya terlibat, sudah mulai bekerja di ladang Tuhan. Apapun yang rekan-rekan yang wanita mah yang tamborin ya. Tapi yang pria-pria kan jarang yang tamborin, saya nggak pernah. Misalnya yang operator lah, main musik lah, atau apa, mulai bekerja di ladang Tuhan. Kalau bisa sudah bekerja juga secara jasmania, itu oke lah. Syarat berikutnya, pertama ini tidak bisa tidak, sudah lahir baru. Kita mau punya pasangan yang sudah di dalam Tuhan. Nggak bisa login. Saya baru tahu istilahnya login ya. Iya, ada podcastnya Pak. Oh ada podcastnya. Iya. Ini ada, nggak apa-apa disebut ya. Iya Om, temennya Rio ada, tahu-tahu udah login. Apa login? Oh udah pasangannya dengan yang udah masuk ke server yang lain. Oh itu server yang lain, oke lah gitu. Jadi sudah di dalam Tuhan. Jadi sudah mengasihi Tuhan, Yesus sebagai Tuhan. Berikutnya, nyata bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan. Lahir baru itu susah. Dia sudah lahir baru atau belum? Nggak tahu. Tapi kalau sudah bertumbuh, itu kerasa. Bener nggak? Dia punya kehausan, itu kerasa. Kalau sudah lahir baru atau belum, gimana ngukurnya? Tapi dia punya kerinduan untuk melayani, itu kerasa. Betul nggak? Terus berikutnya adalah sudah pulih, utuh, sembuh dari luka batin. Nah ini penting. Karena orang berpikir gini, aduh sendirian tuh kayaknya nggak cocok ya. Supaya saya pulih, supaya saya lengkap, saya harus punya pasangan. Nah itu konsep yang keliru, motivasi yang keliru. Kita harus udah pulih dulu. Harus udah sembuh dulu. Singleness tuh jadi, Tuhan, saya sudah di dalam Tuhan. Mau berpasangan atau enggak, itu bukan keinginan saya, tapi kehendak-Mu Tuhan. Tapi saya punya kerinduan sendiri Tuhan, tapi saya punya Tuhan juga, saya sudah sangat puas. Nah, itu sudah pulih dalam batin. Kalau Tuhan menetapkan yang lain, saya juga mau ikut. Jadi sudah utuh, mau sendirian juga oke, gitu. Nah, itulah sudah utuh, sudah sembuh dari luka batin, mungkin pernah pacaran putus. Nah, sebelum sampai bangun dengan hubungan yang lain, sudah sembuh dulu. Sudah pulih dulu luka-luka batin di hati dia. Jadi jangan sampai ada luka batin lalu jadian. Jangan. Nanti membawa luka batin itu ke dalam pasangan yang berikutnya kan. Ya, jadi sudah sembuh, sudah pulih, terus punya kesamaan visi, ini nggak dibahas lagi. Terus ada cinta yang kuat. Ingat ya, nomor 5 ini selalu harus ada. Jangan sampai nggak ada rasa cinta. Harus ada cinta yang kuat. Ini mah amin ya, pasti amin gitu ya. Dia kan yang gampang gitu ya. Harus ada cinta yang kuat. Nggak boleh nggak ada rasa cinta, itu nggak boleh. Oke, jadi itu syarat-syarat kalau kita mau punya teman hidup. Nah sekarang kalau misalnya udah ada calonnya nih Pak, kayak wah ini kayaknya udah oke nih. Waduh. Nah cara mengujinya tuh Pak gimana? Nah itu yang dibilang Khotim, saya mengutip terus ya ke yang dibilang Khotim, karena kita tuh beda pelayanan. Saya dengan Khotim, dia di GYKD, kita di pelayanan ini, dan juga ada saudara-saudara yang lain. Tapi kan rohnya sama kan, kita punya Roh Kudus, rohnya sama, jadi ya oke gitu. Cara mengujinya, saya sebutnya, ini ada beberapa pertimbangan lain, ternyata saya sebut dulu ya, pertimbangan lain. Ada pertimbangan lain, nah ini penting, karena sangat penting saya baca. Tapi ini pertimbangannya penting, tapi nggak wajib. Penting tapi nggak wajib. Jadi saya bacakan ya, karena ini penting. Pertama, kalau bisa ada selisih umur yang cukup.
Kalau bisa ya. Ini hanya bisa dilakukan oleh rekan-rekan yang masih muda. Jadi kalau rekan-rekan yang sudah agak dewasa, udah agak lebih lewat sedikit gitu, gak usah terlalu berpikir terlalu jauh. Apa maksudnya selisih umur? Maksudnya begini rekan-rekan, wanita itu lebih cepat dewasa. Karena dia lebih cepat dewasa, maka kalau seumur, nanti wanitanya lebih cepat menopause-nya, terutama waktu mendekati usia 50-an. Saya kan bukan wanita ya, tapi berdasarkan dokter yang menceritakannya, dia mengatakan seperti itu. Nanti kalau seumur, itu pas waktu wanitanya menopause, prianya puber kedua. Nah, itu jadi masalah. Yang satunya sudah mulai turun gairahnya, turun hormon-hormonnya, sementara pria sedang ngegas-ngegasnya gitu. Nah, itu cobalah pertimbangkan hal itu. Jadi selisih umur kalau boleh ya, mungkin 4 tahun itu baik. Kalau boleh. Sekali lagi ini buat saudara-saudari yang muda ya. Buat yang muda mungkin bisa dipikirkan tentang selisih umur ini. Karena ini ya baik untuk kita pikirkan. Terus berikutnya, kapan umur secara umum bisa siap berpasangan? Tadi Kotim bilang 21, 20-an gitu ya. Nah, saya tadi sepakatlah bahwa memang kita nggak tahu secara pasti, tapi yang pasti kalau masih prianya masih sekolah, masih banyak tugas gitu, baiknya sih jangan ya. Kalau bisa prianya itu udah mulai akhir-akhir kuliah itu masih oke. Kalau bisa pas sedang bekerja boleh. Kalau wanita karena ada selisih umur tadi, umur 21, 20-an ke atas lah, ya mulai boleh berpikir, berdoa dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau mau berdoa, ya yang masih SMP, SMA, itu udah bisa berdoa dari sekarang. Orang anak saya juga didoakan dari sejak bayi ya. Jadi kalau berdoa mau kapan aja juga boleh ya. Nggak usah nunggu-nunggu kapan gitu. Jadi umurnya bebas ya. Umurnya sih memang bisa kapan saja, tapi ya mungkin kalau pria mah sudah mendekati akhir kuliah. Nah, survei mengatakan 80% perceraian disebabkan masalah seksual. Itu sebabnya poin nomor 1 itu penting sebetulnya. Tapi di dalam pelayanan, saya ada rekan-rekan yang wanitanya lebih tua. Ada yang bedanya sampai 10 tahun. Terus gimana Pak? Nggak apa-apa, adem ayem aja. Penatua di Jakarta, Bang Edu dengan istrinya bisa selisih 10 tahun. Sahabat saya sendiri menikah dengan kakak, ya saya manggilnya aja sampai kakak ya, atau cici gitu. Karena lebih tua dari kami, itu sahabat kan seumur. Mungkin lebih tua 3 tahun, 4 tahun. Kalau si Elis mah tahu, Andi Bogar. Saya manggil istrinya aja Cici, Ci, ke suaminya, bro, dan kalau beda jadinya. Ada sahabat saya lagi yang lain di pelayanan mahasiswa Unpar. Ini teman seangkatan. Istrinya, mereka menikah, mungkin 1,5 tahun atau 2 tahun, 1,5 lah, lebih tua dari dia. Suatu saat mereka main ke rumah gitu. Saya manggilnya kan ke istrinya itu kakak ya, karena dia lebih tua dari saya mungkin hampir 2 tahun. Kak, terus kalau ke suaminya mah, hei, udah seumur teman main ya, namanya Iwan. Wan, kalau ke istrinya Kak, tahu-tahu si Iwannya bilang kayak ini, Fri, lu manggil ke gua Koko dong, kan lu manggil istri gua kakak. Ah, enak aja lu, saya panggil namanya istrinya, karena ya saya anggap udah aja sama dengan si teman saya. Rugi kalau saya manggil kakak ke Koko, ke teman sendiri gitu ya, ke teman seangkatan gitu ya. Ah, rugi. Ya udahlah, ini saya manggil ke istrinya nama aja gitu. Itu oke, nggak ada masalah. Sampai sekarang puluhan tahun mereka baik-baik saja. Cuman ini mah kan kita bicara apa adanya. Sesuatu yang mungkin bisa dipertimbangkan buat waktu ke depan.
Satu lagi, mungkin nggak kepikiran sama kalian, pertimbangkan kebutuhan anak saat besar nanti. Pada saatnya, misalnya ya, pada saat kalau usia anak kita udah mulai bicaranya anaknya, ini pada masih SMP misalnya, aduh maaf ya, kalau kita menikah nanti 20 tahun yang akan datang, usia saya berapa? Kebutuhan untuk biaya sekolah, kuliah, kebutuhan-kebutuhan lainnya, sementara saya misalnya umurnya 70 tahun gitu. Karena saya menikah di usia 50. Wah, itu pasti jadi masalah itu. Kebutuhan anak-anak naik, kemampuan saya untuk mencari secara finansial menurun. Tapi sekali lagi ini hanya pertimbangan saja. Karena realitanya kan Tuhan bekerja. Amin ya. Nah, tadi yang pertanyaan tadi malah kelewat ya. Ini apa? Syarat-syarat ya. Syarat-syarat menguji calon teman hidup. Nah, syaratnya apa saja? Nah, cara mengujinya begini, rekan-rekan sekalian. Yang pertama itu adalah firman Tuhan ya pasti. Firman Tuhan katakan nggak mungkin terang dan gelap bersatu. Betul ya? Kira-kira kayak gitu. Jadi udah jelas nih. Dia cinta kepada saya juga mencintai dia, tapi dia bukan anak Tuhan. Firman Tuhan katakan enggak. Itu pengujian pertama. Ada 6 filter. A-nya itu adalah firman Tuhan. Yang kedua, pikiran yang sudah diperbaharui. Pakailah otaknya atau rasionya. Makanya saya bilang tulis, kalau perlu tulis. Kenapa ditulis? Supaya dipertimbangkan. Yang namanya rasa cinta sih memang naik turun. Wah, saya waktu ketemu, langsung. Tapi kan nggak boleh hanya karena perasaan aja. Kita pikirkan baik-baik. Tuhan memberikan akal budi yang sudah diperbaharui. Peneguhan dari otoritas. Tadi kalau Khotim bilang ke orang tua rohani, ke orang tua jasmania. Saya mau sebutkan alasan yang lain. Kadang-kadang orang tua rohani, kalau betul-betul rohani, dia bisa memberikan beberapa poin yang kita nggak tahu. Nah, ini saya cerita saja walaupun mungkin saya nggak bisa sebut nama. Ada seorang anak bimbingan saya datang. Ko Efri, saya berdoa buat seorang wanita. Oh iya, tapi bukan yang kita kenal. Ini mah yang saya kenal. Oh oke. Kira-kira apa aja ya? Saya bilang sama dia, coba ngobrol lah. Ngobrol dulu, ingin tahu latar belakangnya. Ngobrol dulu. Cerita, tanyalah gimana latar belakang dia, apakah dia pernah mengalami apa dahulu, apakah pacarannya kayak gimana, cobalah ngobrol dulu. Saya langsung aja mengatakan kayak gitu, ingin tahu latar belakang kehidupan dia kayak gimana, cobalah tanyakan itu. Jadi saya nggak bilang yang lain, ngobrol dulu aja. Tahu-tahu anak PA saya datang lagi, Ko Efri saya udah ngobrol. Terus gimana? Dia sudah pernah aborsi 2 kali. Beneran, ini kisah nyata, terus story. Dia pernah aborsi 2 kali. Terus kamu gimana? Ya saya mau berdoa, kalau Tuhan berkenan saya tetap maju. Aduh, gimana ya, saya pembimbing yang mengasihi anak bimbingan saya. Tapi kan saya nggak mungkin paksa dia untuk berdasarkan opini saya kan. Ya saya support. Jadi pembimbing yang baik jangan khawatir tidak akan membatasi. Saya pernah saling tikung malah sama anak bimbingan saya. Berdoa buat wanita yang sama. Tapi ternyata sebagai pembimbing yang baik, pembimbing yang di atas saya bilang, Fri, kamu harus ngalah. Anak PA kamu yang maju duluan. Oke, jadi anak PA saya yang maju duluan. Pernah kayak gitu. Terus berikutnya buah rohani. Waktu saya bersama-sama dengan dia, kita semakin maju nggak di dalam Tuhan? Atau kita tambah mundur ya dari Tuhan? Aduh, tambah malas untuk mencari Tuhan, tambah malas saat teduh, tambah malas beribadah. Nah, itu buah-buahnya kita bisa lihat. Dan yang kelima ini hati nurani. Nah, saya punya pengalaman nih mengenai hati nurani. Ada seorang saudari, aduh maaf ya, ini saya cerita mengenai masa lalu yang mungkin, tapi udah tahu kok ya. Kita nggak ikutan ya Pak ya? Kita nggak ikutan ya Pak ya, kalau abis ini ada apa-apa ya. Nah, suatu ketika ada seorang saudari di dalam Tuhan.
Sama-sama pelayanan. Sama-sama pelayanan. Terus ya perasaan saya mungkin nggak bisa ditutup-tutupin, ya saya suka sama dia. Terus saya merasa mendapatkan kode yang sama ya, dari dia gitu, sama-sama. Kayaknya gerak-geriknya dia juga kayaknya oke gitu ya. Terus saya mulai berdoa kan. Saya udah ngobrol sama dia segala macam, saya mulai berdoa. Pas saya sedang doa, aduh itu dia, saya suka banget sama dia, beneran. Terus udah gitu, pas saya berdoa buat dia, tapi di dalam doa nggak ada damai sejahtera. Saya doa lagi, nggak damai sejahtera juga. Nggak damai sejahtera. Rasanya di batin tuh, aduh tapi gimana ya, gimana ya. Karena kami punya watak yang beda. Jadi kami sering bertengkar. Kan di dalam pelayanan bertengkarnya sering. Saya sebagai ketua pelayanan, ketua komsel gitu ya. Terus dia adalah bendahara. Kadang-kadang sebagai pemimpin di wilayah gitu, saya minta dana dari pelayanan. Saya bilang, kita beli buku-buku rohani yang ini. Atau kadang-kadang ini orang ini kita ikutin seminar ya. Sebagai bendahara, dia rumit gitu. Dia bilang, oh bilang dulu sama ketua departemen. Aduh, kan nanti laporan keuangan juga nyampe ke ketua departemen. Kan saya juga tidak menggelapkan apa-apa. Ini mau policy buatan saya gitu. Bilang dulu, kalau dia boleh baru saya keluar uangnya. Aduh, jadi akhirnya ribut dan nggak puguh gitu akhirnya. Nah, mungkin karena itu, jadi setiap kali saya berdoa dalam Tuhan untuk dia, saya susah damai sejahtera. Maaf. Sementara waktu saya berdoa buat istri saya tenang-tenang aja sih. Kita tuh nggak kenal loh. Mungkin kita punya calon ya, misalnya ada orang yang kita suka. Kita pikir kita tuh kenal dia. Tapi ternyata realitanya kita nggak kenal dia sampai dengan pernikahan. Dia baru tahu mungkin bahwa kalau saya tidur ternyata ngorok, saya juga baru tahu bahwa saya ngorok dari dia gitu. Selama ini saya nggak pernah ngorok, kata saya gitu. Ya saya nggak pernah dengar ngorok saya ya pasti. Nah, tapi waktu berdoa buat istri saya, waktu saya berdoa, saya ada iman, ada keberanian. Nah itu penting saudara-saudara. Ada keberanian nggak? Saya berani. Mungkin saya nggak dapat firman ya, nggak dapat every boleh gitu, nggak dapat kayak gitu-gitu, nggak dapat. Saya mengharapkan juga sih, tapi nggak dapat gitu. Tapi saya berani gitu. Saya punya iman. Inilah hati nurani di mana Tuhan membimbing kita. Ya, amin ya. Mudah-mudahan cukup menjelaskan ya. Walaupun secepat-cepatnya saya jelasin, tapi mudah-mudahan menggambarkan. Waktu kita doakan, kita bergumul nggak? Terbukti ternyata yang tadi itu. Tahu-tahu dalam keadaan saya maju mundur, pembimbing saya di atas, Fri, anak PA kamu duluan yang boleh nyatain. Hah? Oke lah, silahkan. Saya belajar taat. Nggak taunya anak PA saya manuver banget, jadian gitu. Pas pembimbing dari si wanita ini telepon ke saya, Fri, anak PA aku mau jawab ke anak PA-mu. Oke. Nah wanitanya kan orang yang saya doakan. Tahu nggak jawabannya apa? Nggak tahu. Jawabannya iya. Kalau dia iya, dia putus satu. Cinta saya gimana tuh, buyar atau gitu ya. Terbukti 3 hari saya nggak bisa tidur. Oh Tuhan, agak tenang lah. Pas sedang bangun juga, gitu, jadi nangis gitu rasanya. Aduh, yang saya suka akhirnya disamber sama anak PS sendiri gitu ya. Tapi dia kan nggak pernah tahu lagi. Saya berdoa buat dia. Tapi Tuhan setia ya. Pas sedang dalam keadaan itu, saya mengalami kelepasan tuh waktu, aduh Tuhan, Engkau baik dari mana ya? Orang yang kita doakan disamber orang lain, gimana baik gitu. Tapi itu realita gitu.
Tapi ya Tuhan pasti membimbing dan Tuhan memberikan yang lebih baik daripada itu semua istri saya. Amin. Oke Pak, menarik ya teman-teman semua. Tadi Bapak sudah berbicara sangat banyak hal yang bisa kita dapatkan ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini ada yang juga mencatat mungkin ya Kak. Karena tadi kita kan membahas tentang bagaimana cara mencari pasangan yang baik, kemudian bagaimana kita sendiri mempersiapkan diri untuk menjadi seorang yang baik ya Kak ya. Jadi Betul. bukan hanya mencari yang baik, tapi diri kitanya juga harus baik ya Kak ya. Betul. Kemudian tadi cara menyeleksi dan menguji nih pasangan kita, calon pasangan kita. Nah, kemudian tadi kan kalau kita udah nih semuanya itu ya, udah kita persiapkan, kemudian kita dapat pacar, dapat pasangan. Nah, kira-kira nih Pak, dalam masa pacaran itu apa saja sih yang harus kita bicarakan dengan matang sebelum memasuki kehidupan pernikahan? Karena banyak banget Pak kasus-kasus perceraian yang masalahnya itu seharusnya sudah dibicarakan sejak pacaran. Seperti itu Pak. Oke. Ini baru 5 ya ternyata. Saya bilang kalau nggak salah filternya ada 6 ya. Yang ke-6 lupa saya. Yang ke-6 ada tanda supra alami. Nah, tanda supra alami itu maksudnya gini, ada nubuatan lah, ada apa segala macam, itu mungkin, tapi itu persentasenya kecil, mungkin hanya kurang dari 5% kali gitu ya, jadi kita nggak bisa jadikan itu patokan, tapi itu memang mungkin saja. Nah tadi apa? Saya lupa jadi. Tadi kan Pak kita sudah membahas tentang tahapan-tahapan Ya. bagaimana sih kita nanti mencari pacar, kemudian tadi kita harus menyiapkan diri kita sebagai pasangan yang pasangan yang baik, kemudian mencari pasangan yang baik, menyeleksi dan juga menguji pasangan kita. Nah Pak, kalau seandainya nanti kita udah dapat pasangan, udah punya pacaran, bagaimana sih kita mempersiapkan diri gitu sebelum memasuki kehidupan pernikahan? Karena banyak banget kan yang sudah menikah, kemudian bercerai atau pisah gitu karena mungkin ada hal-hal yang belum dibereskan sejak masa pacaran itu. Ya ini Betul banget. tadi sudah disampaikan sama Khotim ternyata ya, tahap-tahap hubungan manusia itu kita harus kenalan dulu. Makanya berkenalan dengan sebanyak mungkin orang, terutama di dalam Tuhan. Jadi kalau nanti ada kegiatan-kegiatan di dalam pelayanan, kenalan sama mereka. Berteman dengan saudara seiman, bahkan bersahabat dengan rekan-rekan pelayanan yang ada. Semakin banyak semakin baik. Semakin banyak semakin baik. Kita mengerti, oh ini ada saudara ini, saudara itu, kita paham sifat-sifatnya. Terus kita mulai doakan, kita diskusi dengan pembimbing PA, dengan orang yang lebih tua, rohani. Terus nanti kita berpasangan atau bertunangan ya kalau di dalam kekristenan. Dan kita akan masuk ke dalam suami istri yang diberkati. Nah, lalu berikutnya, ini mungkin ya yang ingin ditanya kali nggak ya? Boleh juga sih Pak disampaikan. Nah ini saya mau cerita sedikit yang ini. Mengapa belum juga berpasangan walau sudah waktunya? Nah ini mah penting. Tapi ini hanya bisa berlaku buat mereka yang sudah mungkin kepala 30 ke atas gitu ya. Saya boleh katakan seperti itu terutama buat wanita yang 30 tahun ke atas, wanita di atas, pria di atas mungkin 32, 33, 34. Ini penting. Mengapa dia belum berpasangan walaupun sudah waktunya? Nah, saya minta boleh diputarkan ini. Nah, silakan detik ke-13. Saya minta maaf dulu ya karena setel lagunya lagu dunia. Jangan pindah dulu. Oh iya, benar ya ini ya. Nah, ini saya susah gitu untuk menggambarkannya, tetapi lagu ini menggambarkan apa yang menjadi masalah buat orang-orang yang belum berpasangan menurut pendapat saya. Sekali lagi saya mungkin boleh tanya kepada keluarga saya nggak menyanyikan lagu dunia sih. Tapi kata-katanya bagus, coba aja dipikirkan. Jadi saya nyanyi sedikit ya Sela ya. Saya Boleh, nyanyi boleh, sedikit Pak. ya. Aduh.
Mana ini ya? Terlalu jauh engkau melihat, coba rasakan yang ada di sekitarmu, sesungguhnya dia ada di dekatmu. Nah itu ya kira-kira. Kenapa banyak juga yang belum pasangan? Kebanyakan adalah dia mencari-cari yang di mana gitu. Coba aja ini mah nanti ya di rumah pikirkan aja gitu. Cara Tuhan itu biasanya apa yang ada di sekitar kita aja. Mencari-cari yang di mana-mana kayak gitu mah ya boleh sih, boleh nggak ada masalah. Tapi kalau waktu kita mencari di mana-mana dengan melupakan yang ada di sekitar kita, kayaknya juga nggak cocok gitu. Tapi betul tadi yang dibilang Fatim, ada gereja yang banyak perempuannya, ada gereja yang banyak laki-lakinya. Ya memang harus kolaborasi itu ya. Di situ dibilang dia mungkin bukan manusia sempurna, tapi dia selalu ada untukmu. Gitu. Coba pikirkan. Kenapa belum juga berpasangan walaupun sudah waktunya? Karena yang pertama adalah kehendak Tuhan dulu lah ya. Kita harus akui ada beberapa orang yang belum berpasangan karena kehendak Tuhan. Tanpa saya sadari, saya hitung-hitung bisa lebih dari 2 orang, 3 orang minimal saya bisa sebut orang-orang yang di kehidupan saya dekat dengan saya dan mereka tidak menikah karena Tuhan. Saya punya saudara sepupu tidak menikah karena dia mau mengasihi Tuhan. Saya punya sahabat yang lain, dia putuskan geus we tuh kawin deui teu naon gitu. Saya bolehlah dia menikah karena dia menikah, kemudian pas waktu dia emosi berpisah. Emosi ya. Masalahnya istrinya orang Amerika. Dia pas waktu ke Indonesia, dia kemudian udah saya pulang ke Indonesia. Pas udah nyampe ke Soekarno-Hatta, aduh kenapa saya melakukan itu ya, saya mau balik lagi. Nah nggak bisa ya, kalau ke Amerika suratnya harus lengkap ya, nggak bisa kayak kita dari sini mau ke Garut gitu tinggal pergi aja gitu, nggak bisa, susah dia mau kembali lagi ke sana, harus ngurus surat-suratnya lagi. Pas dia pengen balik lagi ke sana, istrinya sudah menikah dengan orang lain. Jadi saya bilang sama dia, geus we tuh kawin deui teu naon ya, saya sebagai seorang saudaranya gitu. Karena kan istrinya sudah menikah dengan orang lain. Henteu Fri, amun bisa orang kayak siga kieu. Kalau bisa saya tetap seperti ini, saya tetap melayani Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Oh ya, bagus. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah orang yang pernah jadi atasan saya, pembimbing saya di dalam Tuhan. Dia pelayanan di Papua dan dia juga tidak menikah, laki-laki. Ya ada kehendak Tuhan. Jadi ya nggak apa-apa juga kalau memang dia memutuskan untuk tidak menikah. Bisa juga dia karena terlalu pasif ya. Punya mitos tadi, kalau jodoh nggak akan kemana-mana. Kemana-mana. Dicaplok nanti sama juri gitu misalnya. Jadi karena terlalu pasif, karena pola pikirnya, ya dia seperti itu. Terus takut ditolak ya memang sih ya. Takut ditolak, menyatakan keyakinan doa kita itu berat. Saya udah doa lama gitu, tapi deg-degan gitu, takut banget gitu. Saya mengalami, saya ternyata nggak cukup berani dalam hal ini. Saya bukan orang yang berani. Terus malas ya, malas ini. Sudah terlalu lama sendiri, mana ya? Sudah terlalu asik dengan diri sendiri. Itu kira-kira lagunya gimana? Ya ada lagunya. Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri. Saya juga hanya dengar, ya ini cocok nih. Jadi memang asik ya, udah mapan sendirian. Memang enak ya, enak sendiri itu bebas gitu. Kalau punya pasangan kita harus bertanggung jawab kepada pasangan kita. Jangan malas. Berikutnya tidak berani ambil resiko. Ya ada resiko. Nanti aduh saya nanti gimana kalau punya ini, nanti saya ngasih makan apa, udah khawatir duluan. Terus udah gitu dipenuhi hayalan. Wah, hayalannya apa aja gitu. Misalnya, wah kalau misalnya saya nanti sudah berpasangan,
Apa misalnya saya coba baca di sini. Tidak realistis ya. Wah, saya nanti cari pasangan yang sempurna. Jadi kalau bisa saya datanglah pasangan yang sempurna. Saya punya teman-teman yang beberapa tuh bisa jadi contoh buat rekan-rekan di sini. Ada seorang saudari di salah satu kampus di Bandung. Kemudian berpisah lah ya, kami karena beda pelayanan. Saya sudah merintis pelayanan yang baru dan dia masih di pelayanan yang lama. Kemudian dia share di WA group. Dia share yang kayak gini, coba bayangin itu. Aku mau cerita tentang suamiku. Dia kemudian cerita, suaminya seorang yang sederhana. Sampai-sampai waktu dia mau menerima keyakinan iman dari sang suami, dia dikonseling langsung sama ibu gembala. Karena suaminya sederhana sekali. Waktu aku awal menikah, aku bantuin suamiku, ini si wanita kuliah ya, bantuin suamiku tambal ban. Saya sambil baca, suaminya tambal ban. Teman saya bantuin suaminya tambal ban. Dia cerita loh, aku bantuin suamiku tambal ban. Aku tahu tambal ban, waduh, orangnya tuh nggak gede loh. Mungkin lebih pendek dari istri saya. Suaminya tambal ban. Tapi dengan itu dia mendapatkan pasangan suami yang mengasihi Tuhan, suami yang rajin. Memang awalnya begitu, tapi kan kemudian hidup berubah. Dia sekarang membuka salon. Si teman saya, saudari pelayanan yang dahulu pelayanan mahasiswa. Yang lain lagi, ada seorang saudara kemarin, namanya saya sebut aja karena ini baik ya. Jadi namanya Bang Noldi. Bang Noldi itu mungkin hampir 35 lebih, hampir 40 gitu. Dia bingung segala macam sampai akhirnya ya udahlah. Dia berdoa dan mendapatkan iman. Dia pernah cerita di sini tentang istrinya Kak Sio. Lalu jadianlah mereka udah hampir 40-an usianya. Saya jadi best man-nya waktu itu. Jadi saya kesaksian beneran mereka menikah. Dan baru saja hari Selasa kemarin kami menghadiri pemakaman Bang Noldi. Istrinya sudah dipanggil Tuhan 7 tahun yang lalu. Saya best man. Kita tuh mencari yang di luar, yang aneh-aneh gitu. Sesungguhnya dia ada di dekatmu. Benar ada dekat kita ya. Kita cari yang sempurna. Ada lagi yang lain. Ada rekan saya. Ada seorang saudari yang mengasihi Tuhan. Dia bilang, kok saya bilang sama si itu aja tuh ya. Ini ada seorang saudari udah 30-an lebih. Sama si itu aja. Iya, dia dia suka sama saya kata dia. Tapi dia kayak gitu kok. Kayak kekanak-kanakan gitu. Si cowoknya itu kayak kekanak-kanakan. Masa kayak gitu? Menurut kok gimana? Masa saya kayak gitu sama dia, kata si wanita ya ke saya gitu. Saya tuh bilang nggak apa-apa lah gitu. Saya pengen bilang kayak gitu. Akhirnya kemudian si saudari ini kemudian nggak berapa lama ya kehendak Tuhan yang meninggal dunia. Si cowok ini akhirnya dapat juga pasangan dan dia nggak memegang erat gitu, kaku-kaku harus begini harus begitu. Istrinya itu adalah seorang yang berbeda suku dengan dia gitu. Dia si cowoknya Chinese, si istrinya orang Jawa, nggak jadi masalah. Ya mereka baik-baik saja sampai dengan sekarang. Mungkin kita terlalu mencari-cari dan memang ya itulah mungkin yang menjadi masalahnya. Nggak tahu ini ada lagi yang berikutnya. Dicari pejuang cinta. Siapakah pejuang cinta dari antara bapak-bapak atau saudara-saudara yang mau gitu, maju gitu. Jangan khawatir, kalau ditolak saya juga pernah ditolak gitu. Sudah berdoa sekian tahun gitu kemudian enggak gitu ya, enggak apa-apa. Memang rasanya enggak enak, tapi kan kita cowok ya. Cowok mah harus kayak gitu. Saya ingat Benyamin Wong, anaknya datang ke Benyamin Wongnya. Kenapa kamu? Saya diputus cintanya, kata anaknya Benyamin Wong sama Benyamin Wongnya. Ditampar, kamu laki-laki bukan?
saya dengar hamba Tuhan Benyamin ngomong kayak gini, oh jadi kalau laki-laki ditolak tuh ya biasa aja lah gitu ya. Walaupun mungkin awalnya nggak enak, tapi kita cowok, bener nggak? Ya yang saudara-saudara jangan takut dicari pejuang cinta. Oke. Oke, keren banget ya sesi kita yang kedua ini. Banyak banget insight yang kita dapat tentang pacaran. Nah, para pejuang-pejuang cinta ini yang ada di sini semua. Kita boleh bangkit berdiri dulu semuanya untuk kita mau terima kasih buat Pak Every. Kita semua kasih standing applause untuk sesi kedua ini. Terima kasih Pak Every atas sesinya. Oke, saya persilahkan dulu Pak Every dan istri untuk kembali ke tempat duduknya. Sel, tadi waktu kita buka Q&A di sesi 1 kan nggak ada yang nanya. Iya. Sekarang gantian dong kita yang nanya. Oke, Ya nggak? betul, boleh deh Kak. Kita ubah ya Kak metodenya ya. Jadi Iya kita dong. yang bertanya nih. Ayo, mari kita mengheningkan cipta ya, teman-teman, tundukkan kepala semua. Biasanya kalau ditunjukkan gitu ya Kak. Iya benar. Tunduk kepala. Tiba-tiba langsung semua. dengan langsung pura-pura nggak lihat, jangan kontak mata. Ya, betul. Kak, kita mau cari berapa orang nih? Dari saya 1 deh. Saya punya 1 pertanyaan soalnya. Saya juga ada nih 1 pertanyaan. Mau saya dulu atau Kak Flo dulu nih? Oke, saya dulu. Bentar ya. Boleh. Saya lagi suka baju warna hitam. Wis. Oke. Ayo ganti, tutup semua baju yang berwarna hitam. Saya dong. Enggak berlaku. Aduh, ada yang udah menunduk banget tuh. Boleh deh kakak yang di belakang baju kotak-kotak, yang pakai baju warna hitam, iya betul banget. Kakaknya lagi ngelihat ke belakang. Ayo semua Yang pandangannya kedua ke dari depan, belakang. jangan ada yang lihat ke belakang. Boleh maju kak? Iya kakaknya. Anda. Oke, terus Sela, kamu pilih 1. Oke, saya kalau tadi Kak Flo cowok, saya cari cewek deh. Oke. Kira-kira siapa ya? Saya mau kakak yang pakai warna hijau, baju warna hijau. Iya, boleh. Ayo kakak mari ke depan. Kakak yang pakai baju warna Kita hijau. kasih juga, tepuk ayo. tangan dulu dong Ayo. biar semangat ke depannya. Oh nggak mau, yang belakangnya deh kalau gitu. Ayo, yang udah berdoa tadi ya sambil menunduk dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa, ayo. Ayo. Gak apa-apa kok, kita gak akan menghukum kalau ada yang salah jawab ya kayak. Iya, paling diketawain aja. Ayo kita tepuk tangan sekali lagi buat kakak yang di belakang yuk. Siapa tuh namanya? Ada yang kenal temennya? Tolong teriakin namanya. Nyesel saya pakai sweater hitam hari ini. Bener juga ya, kenapa nggak dibuka tadi waktu bilang hitam? Oke Kak. Oke, pertanyaan dulu dari saya. Tadi tuh ada ini nih, ada ayat yang dikutip dari Amsal 31 kalau nggak salah. Ingat nggak tadi apa? Itu pujian tertinggi untuk seorang wanita loh. Wis, tadi loh. Ingat nggak? Ya udah saya Oleh kasih pemateri clue. yang kedua ya, kayak tadi udah disinggung. Iya. Ayo, Saya ada kasih yang clue masih deh. Ingat? Kemolekan adalah Ayo loh, deg. nggak tahu. Kalau kayak tahu nggak? Nggak tahu juga, nggak ingat. Saya pindah juga takut ditanya. Saya juga nggak tahu lagi. Ih, masa nggak tahu? Kemolekan adalah, kecantikan adalah. Nggak apa-apa nggak tahu secara persisnya, tapi intinya deh ayat itu. Sia-sia. Benar nggak sih? Benar nggak sih Pak? Benar. Oke, kasih tepuk tangan dong. Menyimak ternyata. Kamu Oke. harus ingat ayat itu. Amsal 31 tuh pujian buat cewek. Langsung meleleh kalau dikasih Amsal 31. Betul Kak Flo. Kalau pertanyaan dari aku nggak akan memberikan pertanyaan seperti Kak Flo sih. Cuma aku mau nanya kakak, apa sih yang kakak dapetin dari talk show bucin ini? Misalkan ada hal yang sebenarnya kakak tuh nggak tahu nih, ketika masuk ke sini, oh aku jadi tahu ternyata seperti ini loh dalam menjalin hubungan, mencari pasangan kayak gitu. Boleh deh kak. Atau kakak mau kesaksian gitu, dulu saya pernah berpacaran seperti ini gitu. Singkatnya saja boleh.
Oke, sebelumnya jujur untuk talk show yang temanya kayak gini tuh ini pertama kali saya ikutin, dan berhubung saya juga sekarang tuh hitungannya dewasa ya, umurnya 19 tahun. Menurut saya ini tuh salah satu talk show yang berguna. Kenapa? Karena dari zaman sekarang tuh saya sering melihat teman-teman saya tuh seperti alasan-alasan yang tadi Bapak bilang, mitos-mitos kayak, loh udah umur 18 masa nggak punya pacar sih? Kayak tren-tren sekarang tuh harusnya dari SMA mereka udah punya pacar, terus udah kayak ngoleksi mantan aku udah 12, udah segini, udah bangga gitu. Tapi dari talk show kali ini saya belajar kalau ternyata tuh sesuai dengan iman kita sebagai orang Kristen, pacaran kita tuh harus beda dengan orang lain. Pacaran tadi di Bapak bilang kalau misalkan pacaran kita tuh harus seperti tunangannya orang-orang di dunia. Berarti kita harus benar-benar matang, dan itu jadi pelajaran buat saya. Dan semua hal-hal lain yang jadi pertimbangan-pertimbangan itu juga jadi suatu pelajaran di mana nanti mungkin akan berguna ketika saya mencari pasangan. Amin. Amin. Gak semua dong. 19 ke Keren 21 banget 2 jawabannya. tahun lagi ya, Iya. Kak. Kayaknya nanti kalau kita ada follow 2, kakaknya jadi pemateri, siap Kak? Keren banget ya apa yang amin, didapat. puji Tuhan. Dan kita juga percaya ya, kayak teman-teman semua juga di sini mendapatkan hal yang sama ya, berharga, pengalaman berharga, hal-hal yang berharga maksud saya seperti itu. Mungkin boleh Kak Flo, kita akan kasih reward buat teman-teman yang udah berani ke depan. Makasih banget lo udah berani ke depan ini. Boleh dikasih mungkin ke ceweknya atau ke cowoknya? Nggak boleh. Tadi udah dibilang. Salah. Oke, terima kasih Kakak, silakan kembali ke tempat. Waduh, Kak Flo, ini kita nggak kerasa ya, sudah Iya. mulai di penghujung acara. Sebenarnya saya yakin banget sih Kak Flo, masih ada hal-hal yang mau ditanyakan tadi ya pada saat sesi pematerian. Iya. Nah, boleh nih teman-teman kalau ada yang masih punya pertanyaan, teman-teman boleh aja DM ke Instagramnya Gereja Yesus Batu Karang ya. Kalau tadi ada hal yang mau disampaikan tapi mungkin malu atau mungkin tadi tidak sempat untuk ditanyakan, teman-teman boleh ya, nanti akan kami sampaikan kepada pemateri kita. Iya, dan mungkin nanti di grup, kalian sudah tergabung di grup WhatsApp kan, mungkin nanti ada Nah, boleh di grup kayak juga ya. G-form response ya buat kalian untuk isi, dan mungkin bisa jadi ide mungkin buat kita untuk mengadakan bucin 2.0. Betul sekali Kak Flo. Wah Kak Flo, kita mau kasih tahu juga nih kalau bucin ini atau bicara seputar cinta ini adalah salah satu rangkaian dari Paskah ya, Ya, teman. peringatan Paskah, betul. Nah, boleh Kak Flo sampaikan apa saja sih rangkaian kegiatan Paskah kita? Ya, dan besok di hari Jumat tanggal 29 Maret kita akan ada ibadah Jumat Agung di tempat ini. Mungkin kalau teman-teman yang bisa bergabung, kami menerima dengan senang hati pada pukul 5 sore di tempat ini. Dan gak lupa juga di hari Minggu tanggal 31 kita akan ada ibadah Paskah di tempat ini juga pada pukul 9 pagi. Teman-teman yang bisa bergabung, kami dengan senang hati menyambut teman-teman semua. Baiklah Kak Flo, untuk menutup acara kita pada malam hari ini kita mau berdoa, diminta dengan kasih Pak Bandri menutup dalam doa. Kita bersyukur acara ini, saya pikir tadi dikatakan bahwa kita harus mencari atau mendapatkan pasangan yang sepadan dengan kita, bukan orang yang tidak percaya. Cuman ada hal yang mau saya tekankan, sekarang itu kan zaman edan, bukan hanya masalah pasangan yang gak seimbang, tapi ada yang mengatakan pasangan yang sesama jenis itu kan udah biasa. Jadi saya pikir itu sudah hal yang tidak benar. Jadi jangan sampai ada orang yang bertanya, "Pak, atau ini ada yang suka sama saya tapi dia sejenis, bagaimana?" Itu sudah paling parah. Jadi saya pikir kita bukan hanya bicara masalah dia seiman atau enggak, tapi hati-hati jangan sampai kita melegalkan itu atau menjadi sesuatu yang biasa ketika kita melihat teman kita melakukan hal yang sama. Ya Bapak Ibu ya, atau teman-teman, ini kita berdoa yuk. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan pada malam hari ini. Kesempatan yang indah Tuhan boleh berikan kepada kami.
kami bisa duduk tenang bersama-sama dengan rekan-rekan kami yang bisa menyampaikan kabar baik kepada kami, bagaimana kami harus melakukan hal-hal yang terbaik ketika kami mencari pasangan Tuhan. Ketika kami boleh menemukan siapa yang menjadi pasangan kami Tuhan. Ada banyak nilai-nilai yang boleh disampaikan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau tunduk akan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa supaya anak-anak-Mu di tempat ini, khususnya anak-anak yang masih bersekolah, SMP maupun SMA juga Tuhan. Di masa-masa pergaulan mereka saat ini, banyak sekali pergaulan-pergaulan yang tidak baik, pergaulan-pergaulan buruk yang bisa merusak mereka Tuhan. Tapi kami berdoa, di masa-masa pertumbuhan mereka ada rasa emosional untuk bisa berkenalan atau melakukan menjalin hubungan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati mereka, supaya bukan hanya dengan perasaan emosi saja Tuhan yang muncul dalam diri mereka, tapi mereka juga mau mengerti kebenaran firman Tuhan. Demikian juga dengan adik-adik kami yang di masa-masa kuliah juga Tuhan. Mungkin di antara mereka ada yang sedang berdoa. Kami berdoa supaya mereka bisa setia menantikan bagaimana Tuhan bisa menjawab doa-doa mereka yang sedang menanti jawaban, menyatakan ataupun menjawab atas pertanyaan dari setiap yang mereka doakan Tuhan. Mari Tuhan kami berdoa, seluruh teman-teman kami di tempat ini juga yang belum mendapatkan pasangan, supaya kiranya Tuhan mohon belas kasihan-Mu kalau mereka sudah di usia yang matang juga Tuhan. Bukakan pintu buat mereka Tuhan, supaya mereka bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja atas hidup mereka, sehingga mereka juga bisa bukan hanya sekedar asal dapat saja, tapi mereka boleh menemukan pasangan yang terbaik buat hidup mereka, sehingga juga mereka bisa tetap melayani Tuhan sungguh semakin luar biasa ketika mereka mendapatkan orang yang tepat buat mereka Tuhan. Apapun permasalahan yang mereka hadapi saat ini, kami berdoa Tuhan, segala bentuk hal-hal yang menghambat mereka, mungkin masa lalu yang belum beres Tuhan, masa trauma, sakit hati, atau apapun Tuhan, ketakutan, kekhawatiran masa depan juga Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan berikan damai sejahtera kepada mereka juga Tuhan. Terima kasih buat pertemuan kami pada malam hari ini. Ada banyak hal yang belum bisa kami singkapkan semua. Oke, sebagai penutup acara kita pada malam hari ini, kita mau foto bersama dulu tetap di tempat. Kita akan berfoto dari depan ya. Boleh tolong panitia yang bertugas yang akan menjadi pasangan untuk kami Tuhan. Foto dari depan. Berikan kami Tuhan hati untuk mau dibimbing oleh pembimbing. Ayo Mel, kami, dipercepat Mel. bahkan mau mendengarkan arahan dari orang tua yang bisa mengarahkan kami juga, supaya kami bisa tunduk kepada perintah-Mu Tuhan. Terima kasih pada malam hari ini, kami sangat bersuka cita. Terima kasih buat Pak Timotius yang juga sudah memberikan waktu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sangat berharga buat kami. Dengan istrinya, bahkan dengan Pak Efri dan Ibu Leli juga Tuhan. Terima kasih buat setiap pewahyuan yang Kau boleh sampaikan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan buat para panitia yang sudah mempersiapkan dengan kerja keras Tuhan. Berkati mereka, berkati studi mereka, berkati pekerjaan mereka. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, supaya mulia di hadapan Tuhan. Ketika kami mulai memutuskan keputusan, salah satu keputusan yang penting dalam hidup kami terlebih dahulu melibatkan Tuhan, bukan hanya perasaan kami saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya kita katakan. Ya, hari ini banyak banget yang Amin. kita dapatkan ya. Saya berharap semoga pulang dari sini kita nggak kayak wah buang-buang waktu nih gue gitu, nggak ya. Kalau saya sendiri sih mendapatkan banyak hal ya, nggak sih Kak Sela ya. Benar banget Kak. Terus kita percaya kalau kita kumpul di ruangan ini tuh bukanlah suatu kebetulan ya, tapi ada maksud Tuhan yang mau Tuhan sampaikan secara pribadi kepada kita masing-masing ya. Biarlah itu jadi benih yang boleh ditabur di hati kita, yang berakar dan bertumbuh ya teman-teman. Oke, sekali lagi ya semuanya boleh teriak bucin ya. 1, 2, 3, bucin.
Oke. Oke, thank you semuanya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di acara kita selanjutnya. Saya Sela. Dan saya Vlog, yang kami pamit undur diri. Bucin, bicara seputar cinta. Fall in love, what's next? God bless you all.